warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara hari ini, di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini di acara saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Karangrayung yang disusun oleh saya, Ana Sulistianisi, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini kita akan belajar tentang apa sih budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Karangrayung. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Karangrayung, yang pertama kita tahu dulu apa itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Karena pada zaman sekarang ini kurikulum kita adalah kurikulum merdeka yang diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya seseorang siswa dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya sesuai dengan kodrat anak. Jadi pada dasarnya pendidikan itu tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada murid. Kita tidak bisa meminta siswa sesuai dengan keinginan kita, tapi kita hanya bisa menuntun, menjadikan apa yang sudah dimiliki siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, makna budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan disiplin positif yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang mandiri, penuh hormat, dan juga tanggung jawab. Latar belakang dari budaya positif yaitu yang pertama, guru mempunyai peran penting dalam membangun atau mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang kedua, sekolah adalah rumah kedua bagi murid. Maka dari itu, sebagai guru, kita harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, sehat, dan menginspirasi murid dalam pembentukan karakter yang positif. Yang ketiga, budaya positif dimulai dari perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai guru, mungkin selama ini kita itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru harapkan, ya kan? Tanpa sadar kita sering memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan murid kita. Sebenarnya itu salah Bapak Ibu guru. Jadi ketika kita memberikan reward ke anak, itu sebenarnya malah itu membuat anak menjadi tidak merasa tanggung jawab. Mereka hanya ingin mereka ingin mengejar reward itu. Padahal bagi kita ingin memberikan apresiasi, tapi ternyata kadang disalahartikan sama anak. Gitu. Mereka tidak ikhlas, tidak merasa itu tanggung jawab saya sebagai siswa untuk belajar, tapi aku pengen bisa ini karena ada hadiahnya. Nah itu. Nah yang keempat, lingkungan yang menerapkan budaya positif akan sangat mendukung terciptanya suasana kondusif, saling menghargai dan memiliki semangat kebersamaan yang baik sehingga warga sekolah merasa nyaman berada di sekolah. Untuk mewujudkan suasana yang baik itu, saya telah berupaya melakukan beberapa aksi nyata terkait penerapan budaya positif di sekolah dengan memanfaatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi kalau kita menerapkan budaya positif itu, anak-anak memiliki tanggung jawab sendiri tanpa harus kita teriak-teriak, tanpa kita harus
memaksa mereka memiliki tanggung jawab sendiri. Nah, konsep inti dari budaya positif itu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang tadinya belajar itu berpusat pada guru, kalau sekarang ini menurut Ki Hajar Dewantara di Merdeka Belajar itu belajar berpusat pada murid ya. Yang kedua disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti konsep inti dari budaya positif ini akan kita bahas satu per satu. Nah, perubahan paradigma belajar. Apa sih yang menjadi perubahan di proses pembelajaran kita di masa sekarang? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi anak, akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Seperti yang dicanangkan di profil pelajar Pancasila bahwa seorang siswa itu harus memiliki profil-profil pelajar Pancasila. Ada apa saja? Yaitu ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benaral kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang saya ingin mencoba membuat suatu kegiatan. Sekarang tadi ada sedikit note ya. Oke. Silakan berpasangan, ada yang berlaku menjadi A dan berlaku menjadi B, atau istilahnya menjadi apa ya? Berarti ini Bu Ika sama Pak Chan ya? Oke, nanti Pak Yono sama Pak Anam. Sekarang tugasnya adalah silakan salah satu menjadi peran A. Siapa yang menjadi peran A? Monggo salah satu. Coba bayangkan Anda itu tuliskan sesuatu di kertas itu. Nah, kertas itu tuh yang di dalam kertas itu tuh adalah sesuatu yang berharga buat kalian, sesuatu yang kalian impikan, sesuatu yang paling ingin Anda lindungi di dunia ini, ya kan? Pokoknya sesuatu itu sangat-sangat berharga buat diri kalian. Monggo. Pokoknya yang Anda tulis itu pokoknya sesuatu yang tidak boleh orang lain itu istilahnya minta begitu. Kemudian pokoknya silahkan sesuatu itu yang sangat berharga, silahkan ditulis. Kemudian genggam. Monggo. Tidak boleh temannya melihat ya. Pokoknya tidak boleh yang di B itu tidak boleh melihat. Silakan tulis. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah ditulis silakan dilipat, kemudian digenggam seerat-eratnya. Digenggam seerat-eratnya. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, yang berperan menjadi orang kedua atau orang B, silakan minta yang dimiliki oleh temanmu itu. Ya, silakan minta. Anda boleh membujuknya, Anda boleh menghardiknya, Anda boleh memaksanya. Itu cuma kertas ya. Ini tidak sekedar kertasnya, tapi isinya. Ya, pokoknya gimana caranya, pokoknya monggo. Monggo Pak, boleh nggak? Pakai kertasnya Pak. Nanti apa kertasnya jadi kilo.
Ya kan itu adalah sesuatu yang penting di kehidupan Anda, di kehidupan Anda. Nah, bahkan Anda boleh menawari iming-iming untuk memintanya. Mas Ria belum nggak Pak? Belum Mas Ria Pak. Nah, gimana? Aku tak serupa itu. Oke. Oke. Nah, sekarang oke. Sekarang oh iya. Nggak boleh ya. Oke, sekarang sekarang ada pertanyaan. Apakah Anda atau teman Anda itu membuka kepalan tangan Anda? Kenapa? Alasannya apa Anda membuka kepalan tangan Anda? Sama-sama egois. Sama-sama Egois. Kalau Bu Ana, kenapa Anda tidak membuka kepalan tangan Anda? Karena dia seseorang yang sangat penting bagiku. Oke, karena ternyata yang di tangannya Bu Ana itu adalah seseorang yang sangat berharga buat Bu Ana. Oke, yang kedua, sebenarnya apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Boleh. Yang kedua, mengapa dan apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Ya, saya menutup kepala tangan saya karena apa yang saya kepal ini merupakan pegangan hidup saya. Berarti secara logika ya Bapak Ibu, apa yang Anda kepalkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat Anda semua, dan itu tidak boleh ada seseorang yang meminta. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? A atau B? A atau B? A. Ya, kenapa? Karena apa? Karena apa, Bu? Karena ini prinsip. Ini genggaman ada di tangan saya. Ketika saya nanti melepas, artinya saya tidak bisa mempertahankan apa yang menjadi tujuan saya. Oke, ya bagus ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kalau sudah, sebelum kita masuk ke teori kontrol, sekarang silahkan coba dibuka kepalan tangan Anda. Ya. Ya, silahkan bisa dibuka kepalan tangan Anda, atau silahkan disimpan di saku dalam hati, di tempat yang tersembunyi yang orang lain tidak bisa memintanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, di materi selanjutnya yaitu kita masuk tentang teori kontrol. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih miskonsepsinya? Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, ya kan? Jadi bahwa kita tuh selama ini pasti beranggapan bahwa guru itu selalu yang menjadi kontrol utama, ya kan? Murid kudu manut karo guru. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, padahal kritik dan membuat rasa bersalah itu kadang malah membuat anak menjadi terluka, ya kan? Kemudian
Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Iya kan? Orang dewasa itu selalu benar. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal tidak semuanya itu pas bermanfaat. Contoh tadi, kita memberikan reward, itu kan menurut kita positif ya, tapi ternyata itu tidak efektif. Ketika kita tidak memberikan reward, kira-kira anak menjadi semangat belajar lagi apa tidak? Enggak. Nah, itulah miskonsepsi. Nah, teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa saya bilang identitas gagal? Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya, karena kalau kita selalu mengkritik mereka, selalu istilahnya mengatakan mereka itu bersalah, selalu membuat mereka merasa bersalah, ya kan? Itu sebenarnya malah membuat anak menjadi minder, gitu kan? Nah, kemudian bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang keempat, memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran lebih lanjut. Nah, maka di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya apa? Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan padahal kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, ya kan? Makanya kita rubah paradigma kita. Yang kemudian kita rubah, semua orang melihat hal yang sama, ya kan? Kita itu kan melihat, kita selama ini melihat murid kita itu sama aja, ya kan? Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda, memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita selalu seperti itu. Nah, padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kan seperti itu, ya kan? Makanya coba kita rubah menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Terkadang kan kita tidak tahu, ya kan? Apa yang dilakukan seseorang itu kan apakah ada tujuannya atau tidak? Apakah itu sengaja dilakukan atau tidak? Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita rubah menjadi hanya Anda atau hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya kan? Maka teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke. Kemudian model berpikir kita menang atau kalah, ya kan? Maka kita rubah menjadi model berpikir kita menang dan menang. Begitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif.
Disiplin positif itu dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi kalau selama ini kita itu kita selalu berpikir kalau disiplin positif itu pasti mendisiplinkan siswa, ya kan? Mendisiplinkan siswa pasti dari yang diingat di kita itu apa kalau disiplin? Pasti apa? Tata tertib, kemudian hukuman, ya kan? Kemudian kesalahan, ya kan? Pasti itu yang di pikiran kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Nah, pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar itu adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Jadi, mari kita tumbuhkan dialog bersama peserta didik kita untuk menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran dirinya. Jadi, pendekatan disiplin positif ini bukan kita yang membuat disiplin itu, bukan kita yang menciptakan sebuah disiplin itu, tapi kita bersama-sama berbicara dengan murid kita apa yang ingin kita tumbuhkan, ya kan? Apa yang ingin kita jadikan sebuah kedisiplinan itu sebagai tanggung jawab atas diri kita dan anak-anak didik kita. Gitu. Nah, adapun praktik disiplin positif di sekolah itu ada yang pertama membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak. Yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Yang ketiga, menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang tua. Yang keempat, meningkatkan intensitas komunikasi. Dan yang kelima, membangun hubungan yang lentur atau jamak dan peran. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan di sebuah institusi atau organisasi itu kita berada pada di profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun menurut Ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kemudian kalau menurut keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menyimak video berikut ini. Menurut atau kebutuhan dasar manusia. Dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu tulisannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kualitas
sudah ya Bapak Ibu untuk melihat tayangan video, di mana di video tadi itu memberikan penjelasan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tidak hanya untuk anak didik kita, tapi sebenarnya pada diri kita juga sama. Kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa sih? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Apa contohnya? Seperti harga diri kita, keinginan untuk dianggap, kemudian menjadi seorang pemimpin, kita menjadi berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan lain sebagainya. Nah, itulah 5 dasar kebutuhan manusia. Ada sebuah contoh kasus. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh Ibu Rani, yaitu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, kira-kira apa, Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Tadi kan kebutuhan manusia ada 5 ya. Kebutuhan manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kalau dari contoh kasus yang pertama ini berarti dia kebutuhannya apa? Kasih sayang. Nah, kalau contoh kasus yang kedua, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih, sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Jawaban Dimas adalah dia ingin apa? Berarti apa tadi? Kesenangan, terus penguasaan. Ya. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dimas yang pertama itu kesenangan, yang kedua penguasaan. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi perilaku manusia itu terdapat 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu juga tidak hanya bagi diri anak ya, diri siswa ya, diri kita juga sama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, ini itu sebuah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi murid itu melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi murid ini melakukan disiplin diri ini karena memang sesuai dengan kebajikan diri mereka. Iya, sesuai kebutuhannya. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu sebenarnya memang ada 3 macam. Menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan memang asli dari dirinya sendiri. Oke. Nah, sekarang
kira-kira di sini ada ada cerita. Apakah ini sebuah hukuman dan konsekuensi? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya itu Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, dan Iva menjadi gugup, tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi secara tiba-tiba dan menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh temannya pun tertawa. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Seno meminta Iva untuk menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira menurut panjenengan semua ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Apakah Anda setuju? Setuju, karena menurut saya apa yang dilakukan Iva, dia secara tidak langsung tidak menghargai penjelasan dari gurunya. Kalau menurut Bu Anis setuju, kalau menurutnya Bu Ika? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Dalam ilustrasi itu tertuliskan bahwasanya si Iva itu tidak menyukai pelajaran matematika. Nah, tidak menyukai pelajaran matematika, tetapi gurunya itu terkesan kamu harus mau, kamu harus suka. Sehingga imbasnya karena Iva itu tidak menyukai, terus kemudian si Iva itu ditertawakan sama teman-temannya. Dia malu di situ. Dia malu. Tidak ada penguatan dari Pak Seno, tapi seolah membenarkan apa yang dilakukan teman-temannya. Oke, di sini ada dua jawaban ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, sebenarnya tidak ada jawaban yang salah di sini dan tidak ada jawaban yang benar. Cuma di sini kita kembali lagi ke yang tadi, di mana sebuah hukuman itu tidak ada di dalam kamus Merdeka Belajar, ya kan? Nah, sebenarnya yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut saya, tindakan yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman karena tidak ada relevansinya dengan mata pelajarannya. Mata pelajarannya kan matematika, hukumannya apa tadi? Menunjuk hidungnya. Nah, itu tidak ada relevansinya dengan matematika. Jadi menurut Anda itu adalah sebuah hukuman. Lanjut. Nah, makanya di sini ada yang namanya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu apa sih gitu? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Nah, kalau tadi yang dilakukan Pak Seno ke Iva itu kira-kira menyakitkan atau tidak? Berarti itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi tapi sesuai konsekuensi logis. Benar yang dikatakan Pak Ana bahwa itu tidak ada relevansinya dengan mata pelajaran gitu. Kemudian yang kedua, membuat anak menjadi sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah, kira-kira tadi itu kira-kira Iva menjadi sakit apa tidak? Kira-kira sakit fisiknya apa tadi katanya? Sakit hatinya ya.
Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kalau sudah ya sudah gitu. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan, ya kan? Karena dia dengan sakit hati, akhirnya anak menjadi benci dengan sebuah disiplin. Padahal kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu sebuah paksaan, ya kan? Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi itu adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya kan, kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu, anak pasti merasa marah, bersalah, dipermalukan, tidak dihargai, ya kan. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak, tidak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, jadi tidak untuk selamanya, gitu. Nah, sekarang saya tanya, menurut sesuai dengan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru itu selama ini memberikan hukuman atau konsekuensi pada murid? Monggo Pak Nova. Kalau saya pribadi ya Bu, lebih ke konsekuensi, karena kan pada awal pembelajaran kita sudah sepakat dulu apa yang mau kita capai, dan apabila ada yang tidak sesuai, jadi merasakan konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Oke, kalau Pak Nova berarti sudah melakukan konsekuensi ya untuk murid-muridnya. Kalau Pak Yono, monggo. Kalau saya ya juga konsekuensi, karena ya sama tadi sebelum pembelajaran sudah ada kesepakatan, ya ada kesepakatan. Jadi nanti kalau tidak sesuai dengan kesepakatan ada konsekuensinya, ya itu sudah kesepakatan dari awal. Jadi selama ini saya ya merasa sudah melakukan konsekuensi itu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Kalau alhamdulillah Bapak Ibu sudah melakukan konsekuensi. Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku, mencatat membuat kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi, kalau kita di depan astagfirullahaladzim, ya kan? Itu kira-kira menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hah? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak-anak coret-coret di konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena aturan peraturan sekolah kok. Oke. Peraturan sekolah apakah dikatakan harus telanjang kaki? Oke. Kemudian yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kalau gitu sekarang coba kita buka jawabannya. Yang pertama tadi menurut dengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Padahal itu adalah sebuah konsekuensi. Apakah mencatat saya tidak akan terlambat lagi itu membuat anak menjadi tersiksa? Nah, kalau yang tadi lari mengelilingi lapangan itu ya oke, hukuman. Coret-coret juga konsekuensi. Nah, yang tadi yang menjadi perdebatan, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu sebuah hukuman. Ya, bukan sebuah konsekuensi, karena itu akan membuat anak menjadi malu, membuat anak menjadi sakit dan merasa dikucilkan. Gitu. Padahal kita tidak tahu kenapa dia tidak memakai sepatu warna hitam. Jadi konsekuensinya harus ditarik sepatunya. Oke, ya. Tidak merasa malu. Oke. Nah, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, jadi tidak ada pembicaraan di awal, tapi langsung diberikan ke anak. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, artinya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap guru selalu memonitor murid. Begitu. Nah, restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itulah konsekuensi, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Nah, di sini kita harus, posisi kita itu adalah posisi sebagai kontrol guru. Posisi kontrol guru itu apa sih? Kita ada 5. Yang pertama itu pembuat rasa bersalah. Yang kedua sebagai pemantau. Yang ketiga sebagai manajer. Yang keempat sebagai teman. Yang kelima juga sebagai penghukum. Itu posisi kontrol guru. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika menjadi penghukum, ya kan? Kalian meminta anak untuk hormat pada bendera selama 1 jam, ya kan? Itu kalau kalian menjadi seorang penghukum. Kalau membuat rasa bersalah itu pasti deh, berapa kali sih nak udah dikasih tahu, selalu aja kecewain ibu, selalu aja gak pernah pakai atribut yang lengkap. Itu pembuat rasa bersalah. Akhirnya kan anak berpikir, oh iya gitu. Nah, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Siapa kira-kira seperti itu? Oh, Bu Moza. Oke. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, silakan kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Siapa kira-kira yang sering seperti itu? Kak Yon. Oh, Kak Yon. Oke. Nah, kalau sebagai manajer, kita nggak perlu apa banyak. Cuma tanya aja. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana sih kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita nggak perlu nggak perlu terlalu banyak banyak cakap ya. Nah, setelah kelima posisi kontrol guru, kita masuk di keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas? Kalau tadi kita sudah masuk ke disiplin ya kan, disiplin itu pasti tentang hukuman, ya kan, tentang. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Nilai-nilai atau kebiasaan yang disepakati, diyakini dan dijalankan bersama
sehingga membentuk murid yang mandiri, penuh hormat dan tanggung jawab. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Apakah di sini Bapak Ibu guru sudah selalu membuat keyakinan kelas, baik itu keyakinan kelas sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran? Sudah apa belum Bapak Ibu? Sudah. Apa sih fungsi keyakinan kelas? Fungsi keyakinan kelas menurut Goosen itu lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan sama keyakinan kelas itu beda ya. Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh satu arah. Jadi hanya seseorang yang membuat sebuah peraturan dan kelas itu harus mematuhinya. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama, ya kan? Dibuat bersama-sama dan diyakini oleh bersama-sama dan ditanggung jawab juga secara bersama-sama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Gitu. Karena peraturan itu, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya kan? Pasti jawabannya ya untuk keselamatan. Ya. Kemudian, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti jawabannya karena ya untuk kesehatan gitu. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat yang pertama sifatnya lebih abstrak. Jadi daripada peraturan. Kalau peraturan kan lebih rinci. Ya kan, kemudian keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan universal. Kemudian kalau keyakinan kelas itu juga tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas juga sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak hanya satu orang, tapi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kemudian dari waktu ke waktu selalu ditinjau apakah keyakinan kelas itu perlu dirubah, ditambah atau dikurangi. Nah, sekarang coba lihatlah tabel di bawah ini. Kalau peraturan, ya kan, kembalikan barang ke tempatnya, ya kan. Kalau peraturan. Tapi kalau bajikan itu sebagai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau berarti kata-katanya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti berkomitmen pada tujuan yang sama. Nah, untuk contoh kriteria keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya, yaitu kelas 12-8, itu ada berpakaian dan berpenampilan rapi dan lengkap. Kemudian menjaga ketertiban kelas dan kebersihan kelas. Kemudian berangkat tepat waktu. Kemudian saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang terakhir menghormati dan selalu berperilaku sopan kepada Bapak Ibu guru. Itu sebuah contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 12-8. Nah, ketika sudah kita buat keyakinan kelas, kita masuk ke yang namanya segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog
yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu adalah guru berperan sebagai manajer, dapat menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan tujuan yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ketika anak sudah membuat sebuah kesalahan, itu kita lakukan yang namanya segitiga restitusi. Kita buat sebuah percakapan agar anak memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri, dan mereka bisa membuat sebuah pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri tentang kesalahan yang sudah dilakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Jadi anak-anak pasti nanti akan tahu keyakinan apa sih yang sudah dilanggar, seperti itu. Yang selanjutnya, nah, tahapan untuk segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu seperti apa sih? Yaitu kita menanyakan ke anak, apa benar anak sudah melakukan kesalahan tersebut, ya kan? Kemudian alasannya kenapa gitu. Nah, yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Tindakan apa sih sebenarnya yang salah yang sudah mereka buat? Kalau mereka sudah meyakini, mereka sudah jujur tentang tindakan yang sudah mereka buat, barulah kita menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah mereka langgar, dan kedepannya itu mereka akan berbuat seperti apa. Itulah tahapan segitiga restitusi. Nah, ya tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi contoh kata-katanya itu ya, berbuat salah itu wajar gitu, ya kan? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok melakukan seperti ini gitu, ya kan? Terus saya tidak ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi saya di sini Bapak Ibu hanya ingin mencari sebuah solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu juga berhak kok merasa seperti itu, tuh berhak begitu. Kamu boleh merasa marah, kamu boleh merasa dendam, kamu boleh merasa istilahnya kecewa. Itu ketika menstabilkan identitas. Nah, kalau validasi tindakan yang salah itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punyalah alasan kenapa kamu melakukan kesalahan itu, ya kan? Kemudian kamu bisa loh melakukan lebih buruk lagi dari ini, gitu. Tapi untungnya kamu masih bisa menahan diri, ya. Terus kamu melakukannya pasti ingin mempertahankan sesuatu, gitu ya kan? Ketika ada anak misalkan gendut gitu, berantem gitu kan, karena sesuatu gitu kan, ya pasti kan kita tidak tahu kan alasannya kan, ya pasti kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu, atau kamu pasti ingin melindungi sesuatu yang sangat penting buat kamu gitu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol apa gitu ya, dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi apa sih keyakinan kelas kita gitu kan, yang sudah kamu langgar. Terus nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati bersama. Kemudian kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kedepannya kamu akan seperti apa gitu.
Itu namanya menanyakan keyakinan. Sebenarnya pada dasarnya kita sudah melakukan ini, tapi kita tidak sadar gitu. Kita tidak sadar, kadang juga terbalik-balik gitu, kebalik-balik sih. Menanyakan keyakinan saya lagi menstabilkan identitas gitu. Nah, karena sudah tahu ini teori kontrol ini, jadi nanti kedepannya ketika ada sesuatu hal yang terjadi, silahkan Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi gitu. Nah, dari paparan saya adakah pertanyaan Bapak Ibu tentang disiplinan, disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi? Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Bu Mentari, adakah pertanyaan? Terima kasih Bu Ana. Jadi kayak misal ya, ini tanya aja, kadang kan saya masih bingung membedakan antara ini termasuk hukuman apa konsekuensi ya. Misal nih, anak kan sering menggunakan make up ya, cewek ya, padahal di aturannya kita itu kan nggak boleh pakai make up. Nah, kadang saya itu bingungnya menegur dia itu gimana biar itu nggak gimana ya nggak kesan sebagai suatu menghukum dia gitu aja sih. Terima kasih. Oke, kalau itu memang sebenarnya itu tadi kita masuk di awal lagi, kan ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya kan? Nah, pasti kalau make up itu juga pasti adalah yang namanya kebutuhan dasar anak, ingin sebuah pengakuan, ya kan. Nah, cuman karena memang di sini itu ada ada sebuah peraturan, ya kan. Di awal pasti tadi kita masuk lagi, apakah kita sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas, nah barulah kita masuk ke segitiga restitusi tadi. Jadi ketika kita belum membuat sebuah keyakinan kelas, ya kita tidak bisa memaksa anak untuk untuk istilahnya melakukan hal yang tidak mereka inginkan, kecuali kalau itu sudah masuk di keyakinan kelas. Contohnya tadi kalau di keyakinan kelas punya 12.8 itu berpenampilan yang rapi dan sopan. Ya, itu kan di situ kan bisa dijabarkan, ya kan? Itu kan penjabarannya bisa lebih panjang. Nah, kalau situ kita masuk ke segitiga restitusi, tanyakan dulu identitas validasi tindakan stabilkan dulu identitasnya, kenapa, ya kan. Kemudian masuk ke validasi tindakan, baru tanyakan keyakinan. Tanpa harus kita memberikan sebuah hukuman istilahnya lebih dicoret-coret lagi atau seperti apa, kan pasti nanti anak akan merasa dia memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki rasa bersalah gitu. Sebenarnya anak-anak sekarang itu kalau diajak bicara dari hati ke hati, mereka lebih mengenal daripada kita harus teriak. Oke. Nah, di sini sampai tibalah waktu kita di penutup, di mana dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Nah, marilah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pada kegiatan kita hari ini, kita berefleksi bersama dahulu. Nah, yang pertama, ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi. Yang ketiga, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan diseminasi ini. Yang keempat, apa tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Yang pertama, monggo siapa Bapak Ibu? Monggo Pak Yono. Baik, untuk refleksi dari saya mengenai kegiatan ini, jadi saya lebih paham tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tadi. Jadi kalau yang sudah disampaikan tadi, yang namanya hukuman itu berarti tadi dia sampaikan yaitu menyakiti peserta didik atau anak-anak. Ya, kemudian yang kedua itu bisa mengakibatkan sebuah trauma atau kesakitan yang jangka panjang. Nah, kemudian yang konsekuensi itu merupakan hal-hal yang diakibatkan dari apa yang sudah disepakati. Ya. Jadi yang sudah disepakati, kalau dilanggar itu namanya bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya. Tadi konsekuensinya apa? Kemudian tadi untuk yang di konsekuensi itu ada juga ya memang kalau yang konsekuensi menimbulkan rasa sakit tapi hanya sebentar saja. Ya. Kemudian untuk yang tadi untuk yang hukuman ya itu tadi rasa sakitnya itu mendalam itu dari saya lebih memahami antara perbedaan antara tadi antara hukuman dan konsekuensi. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Mungkin ada satu lagi, monggo Bu Anis. Silakan ceritakan pengalaman jenengan mengikuti kegiatan ini. Menyenangkan ya Bu, menurut saya ini saya mendapatkan banyak pembelajaran dari sini karena yang tadinya saya tidak tahu, sama seperti Pak Yono yang tadinya saya tidak tahu mengenai hukuman dan konsekuensi ini, saya jadi lebih tahu dan semoga saya bisa menerapkan ini ke depannya di SMA Negeri 1 Karangrayu. Terima kasih Bu. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diseminasi ini? Monggo, Pak Anam. Luar biasa. Biasa juga. Perasaan saya deg-degan. Perasaannya ya sama seperti dikatakan Bu Anis ya, senang sekali karena mendapatkan ilmu yang baru yang bisa saya terapkan untuk di pelajaran saya atau di sekolah SMA Negeri 1 Karangayu. Saya nanti akan terapkan yaitu mengenai tadi hukuman dan konsekuensinya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Anam. Nah, yang ketiga, sekarang pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan diseminasi ini? Monggo Bu Ika. Terima kasih. Pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan diseminasi ini, saya jadi multi konsep. Konsep bagaimana kok bisa ya timbul keyakinan kelas itu bermula dari apa. Kemudian saya jadi belajar ya, dulu sebelumnya saya belum tahu tentang itu hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi, kemudian ada segitiga restitusi itu bagaimana dari mulai ada kasus, kemudian kita mendalami siswa kita, mencari identitasnya dulu bagaimana sampai kita bisa menemukan penyelesaiannya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Tidak semudah itu ya. Memang iya Bapak Ibu, mungkin di awal kita apa sih, gimana sih gitu kan. Harus seperti apa sih gitu.
Iya, asal gabro juga tidak bisa. Iya, betul. Nah, sekarang yang keempat, apa tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah melakukan kegiatan diseminasi ini? Monggo Bapak Catur. Aman ini ya. Untuk tindakan yang mungkin kedepannya saya lakukan ya Bu Ane ya, mungkin untuk kesepakatan perlu evaluasi hal yang perlu dikembangkan lagi. Mungkin ada beberapa yang terlalu mengikat dan nanti menjurus ke fisik atau mental, itu yang perlu saya evaluasi bersama anak-anak tentunya. Jadi kesepakatannya dirubah untuk lebih ke konsekuensi yang lebih ringan, tapi tetap dalam ranah pembelajaran seperti itu. Betul Bapak Ibu, memang tidak ada yang salah dalam pembuatan keyakinan kelas. Tapi memang pada dasarnya sebenarnya pembuatan keyakinan kelas itu adalah rambu-rambu kita. Jadi kalau untuk kadang kita membuat keyakinan kelas itu pasti dibarengi dengan konsekuensi atau hukumannya, ya kan? Padahal tidak seperti itu gitu. Keyakinan kelas itu ya hanya sebagai rambu-rambunya. Untuk konsekuensi dan tanggung jawabnya ya kita serahkan ke anak didik kita. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, ada keyakinan kelas yang dilanggar, kita stabilkan identitas, baru kita tanyakan keyakinannya. Nah, kedepannya baru anak yang akan mempertanggungjawabkan keyakinan kelas tersebut tanpa harus kita yang mengontrol. Sebenarnya seperti itu. Cuman selama ini kalau kita membuat sebuah keyakinan itu pasti dibarengi dengan konsekuensi atau hukuman. Disitulah akhirnya bukan sebuah keyakinan kelas tapi peraturan kelas. Ya, semoga dengan adanya desiminasi ini bisa sedikit membuka wawasan Bapak Ibu terutama selaku wali kelas agar kedepannya bisa menerapkan budaya disiplin positif di kelas kita, terutama di SMA Negeri 1 Karangrayung, agar tidak ada lagi yang namanya sebuah hukuman, ya kan? Tidak ada lagi yang namanya sebuah peraturan, tapi kita lebih ke keyakinan dan membuat anak kita bisa menjadi lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lebih mengilhami dirinya sendiri tanpa kita harus mengontrol anak didik kita. Karena pada dasarnya tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa kita tidak berhak mengontrol anak didik kita tidak berhak untuk membuat anak didik kita harus sesuai dengan keyakinan kita, keinginan kita, tetapi kita hanya bisa sebagai manajer atau sebagai pendorong, ya kan, sebagai pembimbing mereka. Begitu. Kita tidak bisa meminta anak harus menjadi misalkan semuanya menjadi polisi, tidak. Kita tidak bisa meminta anak harus bisa menjadi dokter semua, tidak, ya kan? Tapi kita hanya bisa ini loh, silahkan jalannya lewat sini. Untuk hasil akhirnya ya anak itu sendiri yang menentukan. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Apabila banyak salah kata, banyak perilaku saya, tutur kata saya yang menyakiti Bapak Ibu semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, ini tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.